Bayangkan, dalam sebuah drama hidup, kamu adalah karakter utama yang selalu percaya pada keindahan kisah cintanya, meski tanda-tanda kejanggalan sudah mulai muncul. Kamu memegang erat janji-janji yang diucapkan, sementara dunia di sekelilingmu seolah sedang memainkan sandiwara yang kamu sendiri tidak tahu naskahnya. Setiap senyuman, setiap sentuhan, terasa seperti skenario yang telah diatur rapi untuk sebuah adegan klimaks yang akan mengubah segalanya. Namun, kamu terlalu sibuk meyakinkan diri bahwa ini adalah babak baru yang penuh kebahagiaan, bukan tirai yang akan segera ditutup. Inilah yang kurasakan saat itu, sebuah firasat yang melanda seperti badai, namun aku memilih untuk berdiri di tengah-tengahnya, berharap kehangatan cinta kami akan mengalahkan dinginnya kecurigaan. Aku tidak tahu bahwa pesta yang Raka persiapkan, sebuah perayaan cinta yang agung, adalah panggung yang disiapkan untuk menjatuhkanku di depan semua orang yang mengenalku. Assalamualaikum teman-teman dimanapun kalian berada. Sholawat selalu untuk junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jumpa lagi di channel saya, Kisah Perjuangan. Dukung channel ini dengan subscribe dan like. Terima kasih yang sudah subscribe dan like, semoga rezekinya mengalir tanpa putus. Absen dari mana saja kalian berasal di kolom komentar ya. Dan tonton sampai habis perjalanan kisahku ini. Ponselku berdering di tengah malam, layarnya berkedip menampilkan nama Raka, suamiku. Suaranya terdengar sangat bersemangat, sebuah nada yang begitu asing, nyaris tak pernah kudengar selama 5 tahun pernikahan kami. Sayang, aku sudah atur semuanya. Pesta perayaan ulang tahun pernikahan kita yang kelima. Aku ingin semua orang tahu betapa berartinya kamu bagiku, katanya dengan suara penuh keceriaan yang terasa seperti sebuah sandiwara yang dipentaskan hanya untukku. Setiap kata yang dia ucapkan bagai melodi asing yang tidak pernah kudengar, membuatku merasa gelisah. Ini adalah sebuah kejutan yang terlalu sempurna, terasa tidak nyata, membuat setiap serat di tubuhku berteriak bahwa ini salah. Selama 5 tahun ini, ulang tahun pernikahan kami selalu berlalu begitu saja, hanya dengan ucapan singkat atau makan malam sederhana jika aku yang mengingatkannya. Bahkan, seringkali dia lupa. Kali ini, undangan mewah bertebaran kemana-mana, Raka bahkan secara pribadi menelepon para petinggi, investor, dan tokoh penting yang selama ini selalu ia lakukan dalam setiap percakapan. Ini terasa sangat tidak biasa dan membingungkan, seolah-olah aku sedang terjebak dalam sebuah mimpi aneh. Jantungku berdebar kencang, merasakan firasat buruk yang menusuk, tapi aku berusaha keras untuk mengabaikannya. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa mungkin saja Raka telah berubah, bahwa ini adalah awal yang baru untuk hubungan kami, sebuah babak baru yang lebih indah. Namun, di lubuk hatiku yang terdalam, sebuah kecurigaan gelap mulai merayap naik. Hari-hari berikutnya, Raka terlihat sangat sibuk, nyaris tidak pernah berada di rumah. Jadwalnya tiba-tiba padat, dan dia terus-menerus berbicara di telepon dengan nada yang sangat serius, dengan seseorang yang dia sebut sebagai event organizer. Aku tak sengaja mendengar percakapannya, dia membahas daftar tamu yang harus diundang. Rupanya, hanya orang-orang yang penting bagi karirnya, bukan teman-teman dekatku. Aku bahkan melihat di meja kerjanya sebuah daftar undangan yang tertera nama-nama para direksi, jurnalis, dan investor besar. Bukan daftar pernikahan ulang tahun, melainkan sebuah acara bisnis terselubung yang dikemas sebagai perayaan. Kecurigaanku memuncak ketika aku melihat Raka menelepon Nita, seorang asisten barunya, dan memberitahunya untuk membeli gaun berwarna putih. Dia memesan gaun desainer dari butik termahal di kota, yang harganya setara dengan uang muka rumah. Gaun itu berwarna merah darah, sesuatu yang tidak pernah kupakai. Raka juga menyewa tim penata rias terkenal dan bahkan memesan band jazz ternama yang biasanya hanya tampil di acara-acara sangat eksklusif. Raka tidak pernah membiarkanku ikut campur sedikit pun dalam persiapan ini. Ini kejutan, sayang. Kamu hanya perlu datang dan bersinar, katanya sambil tersenyum misterius. Ketika aku bertanya mengapa semua ini begitu mendadak, dia akan mengalihkan pembicaraan dengan cepat, mengalihkan fokus padaku, atau mencium keningku untuk menghentikanku. Sikapnya yang begitu ekstra membuat kecurigaanku semakin dalam. Aku mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres di balik senyum dan perhatian palsunya, seolah-olah dia sedang menjalankan sebuah misi, bukan merencanakan perayaan. Perhatiannya terasa dingin dan terukur, sebuah langkah strategis, bukan ungkapan cinta yang tulus. Kecurigaan itu akhirnya mendorongku untuk menelepon sahabatku, Maya. Suaraku bergetar saat aku menceritakan semua keanehan yang Raka tunjukkan. Maya adalah sahabat sejati. Suaranya tenang, tapi aku tahu dia juga merasakan ada yang tidak beres. Raka aneh sekali, kataku padanya. Dia tidak pernah melakukan ini sebelumnya, ini terasa seperti sandiwara. Aku mendengar Maya menghela napas panjang.
Sinta, aku harus memberitahumu sesuatu. Aku mendengar dari salah satu rekan kerjanya, dia kebetulan teman dekatku, bahwa Raka sudah merencanakan ini sejak 3 bulan yang lalu. Dia berencana membuat pengumuman besar di pesta itu, bukan untuk merayakan kalian, tapi untuk menceraikanmu secara publik. Dan dia akan mengumumkan pertunangannya dengan seorang wanita lain, asistennya sendiri, di depan semua orang. Dunia terasa runtuh. Kata-kata, menceraikanmu secara publik, dan wanita lain, bergema di kepalaku. Air mataku tumpah, membasahi pipi. Selama ini, aku menolak untuk percaya Raka akan mengkhianatiku, tapi sekarang aku tahu kebenarannya. Hatiku hancur berkeping-keping, tidak hanya karena pengkhianatan, tapi juga karena kejamnya rencananya untuk mempermalukanku di hadapan semua orang yang kami kenal. Air mataku terus mengalir tanpa henti, membasahi bantal di pangkuanku. Pikiranku dipenuhi amarah, sakit hati, dan keinginan kuat untuk segera membalasnya. Aku ingin langsung menghampiri Raka, menuntut penjelasan, dan mengakhiri semua sandiwara ini. Namun, suara Maya yang tenang menghentikan niat gegabahku. Jangan gegabah, Sinta, katanya dengan nada yang penuh kewaspadaan. Jika kamu konfrontasi dia sekarang, dia akan menyangkalnya dan membuatmu terlihat gila. Dia akan memutarbalikkan fakta, mengatakan kamu terlalu sensitif atau paranoid. Raka cerdas, dia akan mengubah narasi menjadi Sinta cemburu dan tidak waras. Hati kecilku mengakui kebenaran kata-kata Maya. Dia benar. Raka adalah orang yang pandai memanipulasi situasi demi keuntungannya. Dia akan dengan mudah mengubah posisi korban menjadi dirinya sendiri. Kita butuh bukti yang tidak bisa dibantah, Sinta. Bukti yang akan membuat dia tidak bisa berkelit lagi. Suara Maya menjadi lebih tegas. Tetaplah diam. Pura-pura tidak tahu apa-apa. Biarkan dia mengira dia menang dan rencananya berjalan mulus. Ini adalah keunggulan kita. Dia meremehkanmu, dan itu adalah kesalahan terbesarnya. Kata-kata Maya bagai siraman air dingin yang menyadarkanku. Aku menyeka air mataku, merasakan emosiku berubah menjadi tekad yang dingin dan membara. Aku tidak akan membiarkan amarah sesaat merusak rencanaku. Aku akan memanfaatkan situasi ini. Raka tidak tahu aku sudah tahu tentang rencana busuknya, dan itu adalah keunggulan terbesar kami. Aku harus menahan emosi, menggunakan kecerdasanku, dan membalasnya dengan cara yang paling menyakitkan bagi seorang pria seperti dia, dengan menghancurkan harga diri dan reputasinya di hadapan semua orang yang paling ia hargai. Dengan tekad membara yang mengalahkan rasa sakit, aku dan Maya mulai menyusun rencana yang sangat matang. Aku tidak akan membiarkan Raka mempermalukanku. Aku akan membuat Raka jatuh ke dalam perangkapnya sendiri, menggunakan kesombongannya sebagai senjata. Rencananya adalah menghancurkan reputasi Raka, satu-satunya hal yang paling ia pedulikan. Aku menelepon Maya, suaraku terdengar dingin dan penuh perhitungan, bukan lagi bergetar karena emosi. Aku butuh bantuanmu. Aku akan memberinya pertunjukan yang tidak akan pernah ia lupakan, kataku. Maya, sebagai sahabat sejatiku, menyetujui tanpa ragu. Langkah pertamaku adalah menyelidiki laptop Raka. Berbekal ingatanku tentang kebiasaan cerobohnya, aku mencoba beberapa kata sandi yang sering ia gunakan. Tanggal ulang tahun pernikahanku, tanggal lahirnya, dan yang paling konyol, nama anjing peliharaan kami yang telah lama tiada. Dan benar saja, salah satu kombinasi itu berhasil. Jantungku berdebar kencang saat aku menelusuri folder-folder tersembunyi. Di sana, aku menemukan harta karun, pengkhianatan. Sebuah folder yang diberi nama samaran, Proyek_XYZ, berisi puluhan foto-foto Raka dan Nita di berbagai tempat eksotis, pesan-pesan mesra yang mengungkapkan rencana pernikahan mereka setelah menceraikanku, dan yang paling mengejutkan, sebuah spreadsheet detail berisi pengeluaran mewah yang dibiayai dari rekening perusahaan. Aku mengambil salinan digital dari semua bukti itu, termasuk file transfer ban yang menunjukkan dana perusahaan senilai miliaran rupiah mengalir ke rekening pribadi Nita. Selanjutnya, aku mulai menyebarkan umpan. Aku menghubungi beberapa orang penting yang dekat dengan Raka, ayahnya yang merupakan pendiri perusahaan, para investor utama yang menanamkan jutaan dolar, dan beberapa jurnalis investigatif yang aku kenal baik. Aku mengirimkan pesan singkat yang sama ke semua orang, hadirilah pesta ulang tahun pernikahan Raka. Akan ada pengumuman yang jauh lebih penting dari yang kalian duga. Skandal yang akan mengguncang dunia bisnis. Aku tidak memberikan detail apapun, hanya membuat mereka penasaran dan memastikan mereka semua akan datang dengan ekspektasi yang tinggi. Aku tidak hanya akan membuat Raka malu, tapi juga menghancurkan reputasinya hingga ke akar-akarnya,
menghancurkan fondasi hidupnya yang dibangun di atas kebohongan. Ini bukan lagi tentang hati yang hancur, ini adalah tentang keadilan. Raka memberiku sebuah kotak beludru hitam yang mewah, ukurannya cukup besar untuk sebuah gaun. "Gaun ini untukmu," katanya dengan senyum lebar yang nyaris tidak pernah kulihat. "Ini hadiahku, gaun terbaik yang pernah ada." Matanya berkilau licik, dan aku tahu dia sedang menikmati permainan kecilnya. Di dalam kotak itu, terlipat dengan rapi, adalah sebuah gaun malam berwarna merah darah yang mencolok. "Kamu akan menjadi bintangnya," katanya, matanya berkilau licik. "Aku sudah menyiapkan sesuatu yang akan membuat semua orang terpukau. Kamu akan bersinar, sayang." Senyum licik terukir di bibirnya, dan aku merasakan dinginnya di balik kata-kata manisnya. Dia tidak ingin aku bersinar, dia ingin aku menjadi target empuk, seorang ratu yang akan diturunkan dari tahtanya di hadapan semua rakyatnya. Gaun merah ini tidak lagi hanya sekadar gaun, tapi seragam perangku, perlengkapan tempur yang akan kupakai untuk membalaskan dendamku. Aku membalasnya dengan senyum tulus, yang sebenarnya adalah senyum kepalsuan. Aku tahu apa yang akan terjadi, dan aku sudah tidak sabar untuk memulai pertunjukan ini. Aku tiba di venue, sebuah hotel bintang 5 yang megah, dengan Raka di sisiku. Lampu sorot memantul dari gaun merahku, dan semua mata tertuju padaku, seolah aku adalah bintang yang baru turun dari langit. Aura misterius gaun merahku yang begitu kontras dengan suasana ruangan yang didominasi warna-warna lembut, membuatku menjadi pusat perhatian. Raka menggandeng lenganku erat, sebuah sentuhan yang terasa lebih seperti cengkeraman, seolah dia ingin menunjukkan bahwa aku adalah miliknya, sebuah trofi yang akan segera ia buang. Kami berjalan bersama di karpet merah, dan aku tersenyum pada semua orang, senyum yang tak sampai ke mata, seolah tidak ada yang terjadi. Semua mata tertuju padaku, mulai dari wartawan, fotografer, hingga para tamu undangan. Mereka semua menunggu, penasaran dengan drama yang akan terjadi di panggung. Di sudut ruangan, aku melihat seorang wanita berparas cantik, dengan gaun putih yang serasi dengan Raka. Gaunnya elegan, sederhana, namun terlihat mahal. Dia berdiri dan tersenyum padaku dan Raka. Matanya tajam, seolah dia ingin mengatakan, "Lihat, dia adalah milikku sekarang." Itu adalah Nita, selingkuhan Raka, dan dia berani datang ke pesta yang dia rencanakan untukku. Tatapan kami bertemu, dan ada kilatan kepuasan di matanya. Dia tahu apa yang akan terjadi, dia yakin dia akan menjadi pemenang. Tapi dia tidak tahu, aku sudah selangkah lebih maju. Aku membalas senyumnya dengan senyum yang lebih ramah, senyum yang membuat Nita terkejut dan merasa cemas. Setelah semua orang berkumpul, Raka naik ke panggung utama yang megah. Lampu sorot menyorotnya, seolah dia adalah tokoh utama dalam sebuah lakon yang telah dia atur. Dia mengambil mikrofon dari dudukan, membersihkan tenggorokannya dengan suara dramatis, dan mulai berbicara. Suaranya terdengar lantang dan penuh percaya diri, tapi aku bisa mendengar nada sombong di balik setiap kata yang dia ucapkan. "Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian di malam yang penuh makna ini," katanya, memamerkan senyum palsu yang begitu sempurna. Dia mulai menceritakan kisah perjalanan kami selama 5 tahun, bagaimana kami memulai dari nol dan membangun segalanya bersama, tapi dengan nada yang merendahkan, seolah-olah aku hanyalah bayangan yang mengikuti kesuksesannya. "Sinta adalah istri yang luar biasa," katanya, dan matanya menatapku dari panggung. Tatapan itu dingin dan penuh ejekan. "Dia selalu sabar dan setia, menemani saya melalui suka dan duka. Keberhasilan yang saya raih saat ini tidak akan terwujud tanpa dukungan dan pengertiannya yang tiada henti." Dia mengucapkan kata-kata itu seolah-olah dia sedang memberikan pidato perpisahan. Aku tahu dia sedang mempersiapkan pengumuman besar, dan aku harus siap. Jantungku berdetak kencang, tapi aku tetap tersenyum. Aku melihat ke arah Nita, yang tersenyum kemenangan, dan aku membalasnya dengan senyum yang sama, senyum yang penuh rahasia, yang membuat Nita merasa cemas. Tapi, Raka memulai, senyum puas di bibirnya melebar, seolah dia adalah sutradara yang akan mengakhiri lakonnya dengan klimaks yang dramatis. Aku tahu kata-kata berikutnya akan menjadi pukulan telak yang dia persiapkan untukku. "Ada hal yang harus kalian ketahui. Kami akan berpisah, dan aku ingin kalian semua menjadi saksi." Tepat saat dia mengucapkan kata "berpisah", aku bergegas naik ke panggung. Gerakanku cepat dan terukur, seolah aku sudah melatihnya ribuan kali. Tanpa menunggu sedetik pun, aku merebut mikrofon dari genggaman Raka. Tanganku tidak bergetar sama sekali, dipenuhi tekad yang dingin dan membara. Wajahnya terkejut, matanya membelalak, tidak menyangka aku akan berani melakukan hal ini di hadapan semua orang.
Selama ini dia menganggapku sebagai istri penurut yang mudah dihancurkan. Aku mengarahkan mikrofon ke bibirku, suaraku terdengar tegas dan lantang, memotong pidato perpisahannya yang penuh kepalsuan. "Ya, Raka benar," kataku, suaraku bergema di seluruh ruangan, menarik perhatian setiap pasang mata. "Kami akan berpisah, tapi bukan karena aku tidak setia." Aku jeda sejenak, membiarkan setiap kata meresap, mengubah narasi yang telah ia susun dengan rapi. Para tamu yang tadinya terdiam, kini mulai berbisik-bisik, saling menatap bingung. Aku menoleh ke arah selingkuhan Raka yang bernama Nita, yang berdiri di barisan depan dengan senyum sinis yang masih membingka di wajahnya. Senyum itu langsung memudar ketika aku menunjuknya. "Nita, asisten Raka," kataku dengan suara yang menusuk. "Wanita yang dipacari suamiku secara diam-diam selama setahun terakhir ini." Ruangan itu kini dipenuhi bisikan-bisikan dan gumaman terkejut. Beberapa orang terengah-engah, tidak percaya apa yang mereka dengar, sementara yang lain mulai mengeluarkan ponsel mereka untuk merekam momen dramatis ini. Raka menatapku, matanya dipenuhi amarah yang membara, tapi aku tidak peduli. Pertunjukan sesungguhnya baru saja dimulai. Aku berdiri tegak di atas panggung, mikrofon masih di tanganku. Raka masih terdiam, kebingungan dan amarah beradu di wajahnya. Sambil mengabaikan tatapan mematikan darinya, aku mengangkat ponselku di depan matanya, membiarkan layar terang menerangi wajahku yang tenang dan penuh keyakinan. Aku tidak lagi peduli dengan tatapannya yang mengancam, karena saat ini aku memiliki semua kartu di tanganku. Dengan satu ketukan, layar besar di belakang panggung, yang semula menampilkan foto-foto pernikahan kami yang manis, kini beralih menayangkan sebuah video. Kualitasnya sangat jernih, merekam adegan Raka dan Nita di sebuah restoran Italia mewah. Mereka terlihat tertawa lepas, berbagi makanan dari piring yang sama, dan saling menyuapi dengan mesra, layaknya sepasang kekasih yang dimabuk asmara. Kamera bergerak lebih dekat, memperlihatkan Raka mengeluarkan sebuah kotak beludru kecil dari saku jasnya dan membukanya. Di dalamnya, sebuah cincin berlian berkilau, memantulkan cahaya lampu restoran. Suara Raka terekam dengan sangat jelas dari video itu, memecah keheningan yang mencekam di ruangan. "Aku sudah tidak sabar untuk hidup bersamamu, sayang," katanya, suaranya dipenuhi janji-janji kosong. "Setelah pesta anniversary itu, Sinta akan menjadi masa lalu. Aku akan menceraikannya secara publik, dan kita bisa mengumumkan pertunangan kita. Semua ini akan sepadan." Ruangan yang tadinya penuh bisikan kini hening total. Keheningan yang mematikan, yang hanya dipecahkan oleh suara Raka sendiri dari video itu. Setelah video berakhir, ruangan meledak dalam kegaduhan. Gumaman, pekikan kaget, dan seruan, "Oh, tidak," terdengar di mana-mana. Wajah Raka berubah menjadi pucat pasi, seperti orang yang baru saja melihat hantu, dan dia berusaha merebut ponsel dari tanganku, tapi aku menjauhkannya dengan cepat. Sementara itu, Nita, yang tadinya tersenyum puas, kini terlihat panik. Dia berusaha menyelinap pergi melalui kerumunan, tapi Maya, yang sudah berjaga-jaga, dengan cekatan menghentikannya. Maya menatap Nita dengan tatapan dingin dan penuh kemenangan, seolah berkata, "Mau lari kemana, Nyonya? Pertunjukan sesungguhnya baru saja dimulai." "Tapi, ini bukan hanya tentang hati yang hancur," kataku dengan suara lantang, mengarahkan perhatian semua orang kembali padaku. "Ini tentang kepercayaan yang dikhianati dan integritas yang dijual." Aku mengetuk layar ponselku lagi, dan kali ini, layar besar di belakangku menampilkan serangkaian dokumen digital. Ada tangkapan layar dari percakapan WhatsApp yang menunjukkan Raka dan Nita membahas pengeluaran mereka secara rinci, termasuk gaun putih untuk pesta yang sempat Nita beli. Di sebelahnya, aku menampilkan tangkapan layar dari transfer bank. Angka-angka miliaran rupiah terpampang jelas di sana, mengalir dari rekening perusahaan langsung ke rekening pribadi Nita. "Bapak dan Ibu sekalian," suaraku bergema, kini tidak hanya sebagai seorang istri yang dikhianati, tetapi sebagai seseorang yang mengungkap sebuah skandal bisnis besar. Raka tidak hanya berselingkuh, dia juga menyelewengkan dana perusahaan. Dana yang seharusnya digunakan untuk investasi dan pertumbuhan bisnis, digunakan untuk membiayai gaya hidup mewah Nita, termasuk mobil mewah, perhiasan, dan bahkan apartemen yang ia beli beberapa bulan lalu. Aku bisa melihat raut wajah para investor yang langsung berubah. Mereka yang tadinya berbisik-bisik kini terdiam, menatap layar dengan mata terbelalak. Wajah mereka yang semula hanya terkejut, kini dipenuhi amarah dan ketidakpercayaan. Mereka tidak peduli dengan drama pernikahan, tetapi penyelewengan dana perusahaan adalah hal yang sangat serius, yang bisa menghancurkan reputasi dan harga saham.
Aku membiarkan mereka melihat bukti-bukti itu, membiarkan angka-angka berbicara sendiri. Ini bukan lagi tentang kehormatan pribadiku, tapi tentang keadilan. Suasana di pesta berubah menjadi medan pertempuran verbal. Ayah Raka, seorang pria parubaya yang selalu memancarkan aura otoritas dan ketenangan, kini terlihat sangat terkejut. Wajahnya memerah, urat di lehernya menonjol, dan dia menatapku dengan tatapan tak percaya yang kemudian berubah menjadi tatapan penuh amarah ke arah Raka. Dia bahkan tidak mencoba mendekatiku atau Raka, seolah-olah kami adalah dua orang asing yang terlibat dalam skandal yang tidak ia kenali. Para investor dan rekan bisnis Raka, yang beberapa menit lalu masih tersenyum dan berbasa-basi, kini berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil, berbicara dengan suara pelan yang terdengar seperti gumaman lebah. Mereka tidak lagi membahas kesuksesan Raka, tetapi membahas nasib saham dan investasi mereka. Kita harus segera menjual saham, bisik salah satu investor, suaranya gemetar. Aku tidak mau berurusan dengan perusahaan yang dipimpin oleh penipu. Bisik-bisik itu menyebar dengan cepat, mengubah pesta yang mewah ini menjadi sebuah ruang publik yang penuh dengan kegelisahan. Beberapa dari mereka mulai meninggalkan ruangan, wajah mereka terlihat jijik dan penuh kemarahan. Mereka tidak peduli dengan drama pribadi Raka, mereka peduli dengan uang mereka. Raka mencoba menjelaskan, tapi suaranya tidak terdengar. Dia mencoba meraih mikrofon dari tanganku, tapi aku menolaknya dengan tegas. "Diam," kataku, suaraku terdengar dingin dan penuh otoritas. "Sudah cukup kamu berbohong." Raka hanya bisa terdiam, rahangnya mengeras, menatapku dengan mata penuh kebencian. Reputasinya telah hancur, dan dia akan kehilangan pekerjaannya. Di bawah sorotan lampu panggung yang terasa sangat dingin, Raka dipaksa turun. Gerakannya kaku, langkahnya gontai seolah kakinya tiba-tiba menjadi sangat berat. Ia dihadapkan langsung pada ayahnya yang berdiri di tengah kerumunan, menunggunya dengan mata menyala. "Apa-apaan ini, Raka?" Ayahnya berbisik, suaranya rendah namun penuh dengan ancaman tersembunyi. "Apa yang sudah kau lakukan?" Raka mencoba membuka mulutnya untuk membela diri, tapi ayahnya mengangkat tangan, menghentikannya. "Jangan bicara. Kita akan bicara setelah ini berakhir." Ayahnya kemudian menoleh ke arah kerumunan, memaksakan senyum yang terlihat sangat tegang. "Bapak dan Ibu sekalian, saya mohon maaf atas insiden ini. Perusahaan akan mengambil langkah serius terhadap masalah ini." Tepat di saat itu, Nita yang masih mencoba menyelinap pergi, dihentikan oleh para petugas keamanan yang telah dipanggil. Wajahnya yang tadinya sombong kini dipenuhi dengan ketakutan. Ia menatapku dengan mata memohon, tapi aku hanya bisa memalingkan muka. Ia harus menanggung konsekuensinya sendiri. Raka menatapku dengan mata penuh kebencian, sorot mata itu begitu tajam, seolah dia ingin membunuhku dengan tatapannya. Tapi aku tidak merasa takut lagi. Aku menatapnya kembali, dan aku hanya tersenyum. Senyum itu bukan senyum kemenangan, tapi senyum yang penuh dengan rasa lega dan kebebasan. "Kamu sendiri yang memulai permainan ini, Raka," kataku, suaraku terdengar sangat tenang, tidak ada lagi jejak emosi. Aku hanya mengakhirinya. Aku tidak menunggu jawabannya, dan aku berbalik, meninggalkan panggung yang tadinya menjadi panggungnya untuk mempermalukanku. Kini, panggung itu adalah panggung kehancurannya sendiri. Aku berbalik dan meninggalkan pesta, ditemani oleh Maya. Kami berjalan melewati kerumunan yang masih terkejut dan berbisik-bisik, langkahku terasa ringan seolah beban berat telah diangkat dari bahuku. Beberapa tamu menatapku dengan mata penuh iba, sementara yang lain menatap Raka dengan tatapan jijik. Ada juga yang tersenyum padaku, sebuah senyum diam-diam yang menunjukkan dukungan mereka. Gaun merah yang tadinya terasa seperti jebakan, kini terasa seperti seragam kebebasan, simbol dari kekuatan dan keberanian yang baru saja kutemukan. Maya merangkulku erat, dan aku bersandar di bahunya, merasakan air mataku menetes. Ini bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kelegaan. Aku merasa lelah, tapi aku juga merasa lega yang luar biasa. Aku tidak lagi harus hidup dalam kebohongan. Aku telah membuat Raka sadar betapa buruknya dia, dan aku telah menunjukkan kepada semua orang siapa dia sebenarnya. Saat kami keluar dari hotel mewah itu, seorang jurnalis dengan kamera dan mikrofon mendekatiku. "Nyonya, apakah Anda bisa memberikan pernyataan mengenai hal ini?" tanyanya dengan suara penuh antisipasi. Aku hanya menggelengkan kepala, semua yang perlu diketahui sudah ada di dalam, jawabku singkat, sambil menunjuk ke arah ballroom yang masih riuh. Kami terus berjalan, meninggalkan kemewahan yang palsu itu. Di luar hotel, angin malam menyambut kami, terasa seperti pelukan yang menenangkan,
menghilangkan panas amarah dan kekecewaan yang telah lama membara di hatiku. Angin itu terasa sangat segar, seolah-olah sedang membersihkan jiwaku. Aku menatap langit malam yang bertaburan bintang, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku bisa bernapas dengan lega. Gaun merah yang membalut tubuhku terasa ringan, bukan lagi sebuah benda yang membuatku terikat, tetapi sebuah tanda bahwa aku telah memenangkan pertarungan ini. Beberapa hari kemudian, proses perceraian berjalan dengan sangat cepat. Dengan semua bukti yang aku miliki, Raka tidak bisa membantah apapun. Surat cerai tiba di tanganku, sebuah lembaran kertas yang menandai akhir dari 5 tahun yang penuh drama dan kebohongan. Aku tidak lagi peduli. Perasaanku hampa, tapi bukan karena kesedihan, melainkan karena aku tahu ini adalah awal yang baru. Aku telah memulai hidup yang baru, dan aku merasa bahagia. Aku memutuskan untuk fokus pada karirku, memanfaatkan keahlianku yang selama ini terpendam. Aku menyewa sebuah apartemen kecil yang minimalis, jauh dari kemewahan rumah Raka. Apartemen ini terasa sangat nyaman, dan untuk pertama kalinya, aku merasa ini adalah rumahku, tempat di mana aku bisa menjadi diriku sendiri tanpa harus berpura-pura. Aku menghabiskan waktu dengan teman-temanku, membaca buku, dan melakukan hal-hal yang dulu tidak bisa kulakukan karena sibuk dengan sandiwara pernikahan. Aku merasa bebas, dan aku tahu bahwa aku akan baik-baik saja. Aku menjalani hidupku dengan damai, dan aku tidak lagi memikirkan Raka. Aku mendengar kabar bahwa ia dipecat dari perusahaannya, dan reputasinya di dunia bisnis hancur. Nita juga tidak lagi bekerja di perusahaan itu. Aku tahu bahwa Raka telah kehilangan segalanya, dan aku tidak menyesalinya. Aku telah mendapatkan keadilan, dan aku merasa bangga dengan diriku sendiri. Aku telah membuktikan kepada diriku sendiri bahwa aku kuat, bahwa aku tidak membutuhkan siapapun untuk membuatku bahagia. Aku telah belajar bahwa cinta yang tulus dan jujur hanya bisa ditemukan dalam diri sendiri. Aku tahu bahwa aku akan menemukan cinta yang tulus dan jujur, dan aku tidak akan pernah membiarkan orang lain menyakitiku lagi. Aku berdiri di balkon apartemenku, menatap ke arah kota yang ramai, dan aku tersenyum. Senyum itu tulus, bukan senyum kepalsuan. Akhir dari kisah ini bukan tentang akhir dari sebuah pernikahan, tapi awal dari kisah baru yang penuh kebebasan dan kebahagiaan.